Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada sepekan terakhir, ruang publik kembali diwarnai berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah memandang penting untuk menyampaikan informasi secara utuh, terbuka dan berbasis fakta agar publik memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai berbagai kebijakan dan langkah yang sedang dijalankan. Selain itu, Indonesia juga terus mendapat kepercayaan dunia sebagai tuan rumah berbagai event internasional. Sepanjang Agustus 2026, sejumlah agenda berskala dunia akan digelar di Indonesia. Di antaranya pertandingan Aston Villa versus Indonesia All Stars, AC Milan versus Chelsea, Maybank Marathon Bali, Icon Tour Ever, Tour, La 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 Festival, The Sound Project, Sounds of Downtown, DWP Shoreline Bali, dan Anime Festival Asia Indonesia. Kepercayaan ini menjadi bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang aman, nyaman, dan siap menjadi destinasi penyelenggaraan event internasional yang berdampak positif bagi pariwisata dan perekonomian nasional. Pada kesempatan ini, Badan Komunikasi Pemerintah akan menyampaikan penjelasan mengenai 3 isu utama. Pertama, pergantian Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN sebagai bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Kedua, evaluasi program kerja pemerintah yang dilakukan Presiden sebagai upaya memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dan yang ketiga, peluncuran Program Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT sebagai langkah memperkuat pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam sebuah perjalanan besar, estafet kepemimpinan adalah hal yang wajar. Pergantian pucuk pimpinan di Badan Gizi Nasional atau BGN menjadi ruang bagi kita untuk terus bertumbuh. Pemerintah sangat menghormati keputusan Ibu Nani Sudaryati Dayang untuk mengundurkan diri dari jabatan beliau sebagai Kepala BGN dengan alasan kesehatan. Dari hati yang terdalam, kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Nani serta mendoakan agar selalu dalam keadaan sehat dan baik. Di bawah kepemimpinan beliau, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG melalui 11 langkah reformasi. Di antaranya evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG, klasifikasi 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta penataan ekspansi dapur dengan memprioritaskan wilayah 3T. BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga ratusan miliar rupiah berhasil dikembalikan ke kas negara. Selain itu, dibentuk 11 tim reformasi untuk memperkuat tata kelola MBG yang memfokuskan program kepada kelompok yang paling membutuhkan, serta memperkuat organisasi dengan menghadirkan tenaga profesional dari beberapa kementerian dan lembaga. Kini, estafet perjuangan tersebut diteruskan. Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Penunjukan ini merupakan cerminan komitmen kuat Presiden untuk memastikan hadirnya kepemimpinan yang mampu merangkul semua pihak, memperkuat kerjasama lintas sektor, dan bergerak cepat menyelesaikan berbagai masalah di lapangan. Pergantian ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk terus menyempurnakan program MBG yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah, agar BGN tampil semakin lincah, dapat diandalkan, dan selalu cepat tanggap terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakat. Pemerintah sangat menyadari dan justru merasa bangga melihat betapa tingginya harapan masyarakat terhadap program MBG ini. Harapan itu adalah energi bagi kami. Oleh karena itu, di bawah nahkoda yang baru, kita akan memusatkan perhatian pada penyempurnaan kualitas layanan. Kita akan memastikan standar keamanan makanan yang disajikan semakin tinggi,
dan pemerintah akan terus mengawal perjalanan MBG ini dari ketersediaan bahan baku hingga sampai ke tangan penerima manfaat. Pemerintah akan merespon jauh lebih cepat atas setiap masukan atau temuan dari masyarakat di lapangan. Bagi pemerintah, prinsipnya sangat jelas, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari seberapa luas jangkauannya atau seberapa banyak penerimanya. Keberhasilan program MBG ini justru kita ukur dari kualitas pelayanan yang dirasakan langsung oleh para penerima manfaat, serta kuatnya rasa memiliki masyarakat terhadap program ini. Saya juga ingin menegaskan satu hal, pergantian pimpinan di BGN sama sekali tidak menggeser, apalagi menyurutkan komitmen utama pemerintah. Program MBG tetap dan akan terus menjadi investasi terbaik kita untuk menjemput cita-cita besar Indonesia Emas 2045. Tentu program sebesar dan seluas ini membutuhkan proses penyempurnaan yang bertahap, namun dengan terus belajar, terbuka kepada evaluasi, dan mau memperbaiki diri, kami optimis program ini akan berjalan semakin efektif, tepat sasaran, dan membawa senyum bagi generasi penerus bangsa. Terima kasih atas dukungan dan doa dari seluruh rakyat Indonesia. Mari kita kawal bersama pelaksanaan program MBG ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.